Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agnes Bangu SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada SDN Ratenggoji, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 STK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah, materi kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Siap, gerak. Maju depan, gerak. Tegap, gerak. Ya, selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silakan masuk kelas. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Terima kasih. Sekarang mari kita berdiri, kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Satu orang yang pimpin doa. Silakan ke depan. Ya. Siapa? Maju. Semua kita berdiri. Ya. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Maha Pengasih, hari ini kami hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka agar rencana-Mu dapat terlaksana di dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, dengar. Ibu akan absen nama anak-anak. Aditya Sadela Pangga, Adrianus Putra Loki, Franciscus Padinega, Hilaria Katrina Putri, Hadir, Bu. Ignatius Simon Seko, Hadir, Bu. Justina Meisena Bango, Hadir, Bu. Kristantino Julio Mae, Magdalena T. Bago, Hadir, Bu. Makrina Arnedia, Hadir, Bu. Margareta T. Echapela, Hadir. Mikael Devantrio Ulu, Mikael Angelo P. Wirawan,
Rafael Donatus Milo, Hadir, Bu. Teresia Angela Dari, Hadir, Bu. Yosef Alfatra Julianusa. Hadir, Bu. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, semua kita berdiri dalam sikap bersiap. Ya, kena sekali. Ya, biasa. Siapa yang bisa dirgen? Ya, Anjeman. Ya, kita siap-siap. Tunggu lihat teman dulu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan dudukkan. Ibu beri penjelasan sedikit. Ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati adalah 3 sikap yang mulai terkikis oleh arus zaman. Perubahan zaman serta pergeseran nilai-nilai kehidupan kerap mengiring manusia pada pemaksaan kehendak, keangkuhan, dan pencapaian tujuan dengan cara yang mudah dan cepat. Tujuan dengan keteladanan Maria dan Elizabeth adalah tawaran nilai bagi manusia yang berlaku sepanjang dalam mengimani Allah. Ya, kita sudah dengar semua? Sudah belum? Sudah. Jadi ibu tanyakan sedikit. Pada tanggal 25 Desember yang kita sudah lewati, kira-kira kita merayakan apa? Ya, satu orang. Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Hah? Bisa sedikit ibu? Ya, 5. Kira-kira hari raya apa? Hah? Hari raya Tahun Baru. Siapa lagi yang lain? Hari Raya Natal. Ya, hari raya Natal. Tepuk tangan untuk adik ini. Ya. Dan yang kedua, kalau hari raya Natal kita memperingati hari apa? Kelahiran Yesus. Kalau kelahiran Yesus, tentu Yesus ada ibunya. Kira-kira siapa nama ibunya? Maria. Terima kasih banyak atas jawaban yang anak-anak berikan. Yang mau kita belajar pada pagi hari ini adalah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Dengan tujuan pembelajarannya, satu, melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci beserta didik, diharapkan dapat menunjukkan peran Elizabeth dan Maria
di dalam karya keselamatan Allah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pendalaman teks kitab suci, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan jawaban Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh sikap-sikap keteladanan Elizabeth dan Maria bagi manusia zaman sekarang dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali kisah Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 45 dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan pendalaman teks bacaan kitab suci, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap iman sebagai sikap yang diperlukan demi terlaksananya rencana Tuhan dengan benar. Yang keenam, membuat doa syukur kepada Allah sebagai ungkapan iman terhadap Bunda Maria dengan benar. Ya, anak-anak, sekarang Ibu mau bagi kalian dalam kelompok, yaitu 3 kelompok. Kelompok 1 bagian kanan Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di bagian kiri. Ya anak, mari kita tepuk semangat dulu. Ya, kena, pimpin. Tepuk semangat. Sekarang kita perhatikan ke depan. Ada satu cerita, yaitu coba lihat dulu ke depan. Kisah sebatang bambu. Jadi sekarang coba anak-anak simak bacaannya. Sebentar baru Ibu mau bertanya tentang kisah sebatang bambu. Ya, silakan baca di dalam hati masing-masing. Tiap-tiap kelompok, ya, mulai. Dan jawab pertanyaan. Ya. Ya, kita mulai, jangan ribut. Ya, mulai sudah? Ya. Tulis bentar-bentar, laporkan tiap-tiap kelompok di depan. Ya, presentasi ya.
1, ketua kelompok 2, ketua kelompok 3 maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya. Ya. Ya, Bapak Adia maju, melihat ketua kelompok, ya maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 melakukan hasil diskusinya. Baca sekalian dulu dia punya pertanyaan. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengamati dan membaca cerita tersebut? Cerita serumpun bambu atau sebatang bambu. Nomor 2, apa yang dilakukan petani terhadap bambu tersebut? Nomor 3, bagaimana bambu menunjukkan ketaatannya pada petani? Nomor 4, menurut kisah tersebut, apa jasa dan buah pengorbanan bambu tersebut? Petani menanam, memotong, mengolah, dan memperkuat bambu sebagai saluran air untuk mengirim sawah. Nomor 3, meskipun berat dan menyakit, bambu tetap taat kepada rencana dan rancangan petani. Ia menyerahkan dirinya untuk ditebang, dipotong, dibelah, dan dibentuk sesuai rencana petani. Nomor 4, atas jasa dan pengorbanannya, sawah yang kurang subur menjadi subur dan dapat menghasilkan tanaman serta buah yang berlimpah. Bambu tentu merasa tidak sia-sia, bahkan merasa bangga. Ya, kelompok 3. Petani menebang, memotong, membelah, dan melepaskan bambu tersebut sebagai saluran air untuk mengairi sawah. Nomor 3, meskipun berat dan menyakitkan, bambu tetap taat kepada rencana dan rancangan petani. Ia menyerahkan dirinya untuk ditebang, dipotong, dibelah, dan dibentuk sesuai rencana petani. Nomor 4, atas jasa dan pengorbanannya, sawah yang kurang subur menjadi subur dan dapat menghasilkan tanaman serta buah yang melimpah. Bambu tentu merasa tidak sia-sia, bahkan merasa bangga karena pengorbanan dirinya menjadi berkat bagi petani dan orang-orang di sekitarnya. Ya. Tepuk tangan untuk laporan diskusi, hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Diskusi tentang cerita kisah sebatang bambu yang mau kita ambil dari hikmahnya bahwa ketaatan bambu kepada sang petani, dia rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan, untuk keselamatan baik petani yang menanam pohon itu dan lingkungan serta orang lain. Jadi itu manfaat atau kegunaan sehingga dia rela menebang, petani menebang bambu atau menebang tubuhnya, membelah dan membuat saluran air, saluran pipa air untuk mengairi sawah supaya sawah bisa subur, tanaman yang ada di tanah itu bisa subur. Jadi kegunaan atau makna dari pesan cerita itu bahwa ketaatan kita terhadap atau ketaatan bambu terhadap petani bahwa menghasilkan buah dan pengorbanan petani itu, pengorbanan bambu itu sehingga petani bisa bahagia karena hasil dari sawahnya yang melimpah. Kita melihat ke depan, di sana ada tayangan. Mau nonton video atau tidak? Kalau mau menonton video, silakan lihat di papan tuh. Ada tayangan video. Jadi kita simak bersama, nonton, lihat dengan mata, dengar dengan telinga apa yang disampaikan dalam cerita dalam video sebentar. Ya, silakan. Ya, dengar baik-baik.
Suatu hari, waktu Maria sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan dia heran dengan kata-kata malaikat itu. Malaikat pun berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atas engkau dan akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan kamu tahu, saudaramu Elisabet saat ini sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Mendengar perkataan malaikat itu, Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang sudah kau katakan." Lalu malaikat itu pun pergi meninggalkan Maria. Beberapa hari kemudian, Maria pergi berkunjung ke rumah Elisabet. Waktu Maria sampai di rumah Elisabet, anak dalam perut Elisabet bergerak-gerak. Roh Kudus memenuhi Elisabet. Elisabet berkata dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan-perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria berkata, "Aku mengasihi dan memuji Allah Yesus, meskipun aku adalah seorang yang miskin." Kita sudah mendengar dan menyimak video tadi. Sudah atau belum? Sudah. Sekarang ibu bagi lagi. Kita kerja lagi. Ya, kerja yang cepat. Cepat. Sekarang anak-anak maju ke depan, yang ketua kelompoknya maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi anak-anak medis. Masih bebas. Ya. Kelompok 1 mulai. Dengar baik-baik. Kami dari kelompok 1 mengajukan hasil diskusi kami. Maria akan membagi
nama Yesus. Nomor 2, Maria taat dan setia, rendah hati. Nomor 3, bahwa kita harus taat, setia, dan rendah hati agar rencana Anak-anak, kita sudah melaporkan hasil diskusi kita masing-masing setiap kelompok. Dan sekarang Ibu mau menegaskan bahwa sebagai perempuan Yahudi, Elizabeth tentu merindukan seorang anak di dalam keluarganya. Kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elizabeth semakin bertambah ketika ia umurnya semakin tua. Tetapi Elizabeth dan Zakaria mereka tidak putus asa. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan menjawab permintaan atau permohonan mereka, sehingga kemandulan Elizabeth dapat dipenuhi oleh Allah, sehingga Elizabeth dapat mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya Yohanes. Begitupun Bunda Maria. Bunda Maria menerima segala penderitaan. Mengapa dia menderita? Karena waktu malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, tetapi dia belum bersuami. Sehingga dia bilang, mana mungkin, aku belum bersuami. Tetapi jawaban malaikat, Roh Kudus akan menaungi Maria, sehingga Maria mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus. Dia sebagai raja yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Jadi sikap Elizabeth dan Maria yang mau kita teladani, bahwa ketaatan, kerendahan hati, dan rajin berdoa, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kita doakan, Tuhan selalu mengabulkan permohonan kita. Bagi manusia macam umur Elizabeth tadi yang tua, tapi bagi manusia mustahil atau tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan mungkin, mustahil akan terjadi. Walaupun dia umur sudah tua, tetapi dia masih bisa untuk mengandung. Sekarang kita renung, hening, tutup mata sejenak. Kita merefleksikan kita punya pribadi masing-masing. Ya, 1, 2, 3, kita menutup mata untuk merenungkan arti dari bacaan Lukas ayat 1, bab 1 ayat 26 sampai dengan 45. Ya, tutup mata, kita renung sama-sama. Ya, dalam keheningan, apakah aku selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupku? Apakah aku selalu berdoa dan pergi ke gereja untuk mengikuti misa? Jika kamu memiliki niat untuk rajin berdoa setiap hari, jadi buka mata, lihat pandangan ke depan. Ibu akan bertanya lagi sedikit mengenai refleksi ini. Apakah selama pelajaran ini tadi Ibu menyampaikan dengan jelas atau tidak? Sudah. Apakah bisa mengerti atau tidak? Bisa. Jadi sekarang Ibu bagi lagi LKPD untuk evaluasi. Jawab dulu.
Ada salah ujian di tempat kecil. Itu masing-masing sudah. Siap kertas masing-masing. Kita jawab. Ada jawab ini. Ya. Periksa kalian punya pekerjaan. Ya, baca. Ya, dengar. Ya. Siapa yang dapat 100? Tepuk tangan. 95. Ya, tepuk tangan lagi. Yang dapat 90. 85. Ya, tepuk tangan. 80. 70. Nah, semua nilainya bagus. Sekarang ibu tidak remedial karena nilainya sudah memenuhi KKM. Jadi ibu mau tugaskan lagi bahwa kalau pulang ke rumah itu tugas baca kembali kitab suci Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 45. Dan yang kedua, baca juga buku-buku dari sumber lain. Jadi sekarang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu Ave Maria. Ya. Siapa yang mau nyanyi? Kata-kata. Tahu? Tahu lagu? Nah, ya. Adik. Biar. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Oh bulan yang tercinta, kini aku di depanmu membawakan nada pujian untukmu, oh bundamu. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup. Ya, silakan satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Dengar. Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih. Silakan.